Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destina Indonesia dari Universitas Terbuka Program Studi Agribisnis. Ini saya ingin melakukan sedikit wawancara tentang mengenai pembibitan. Sebelumnya nama abang siapa? Fahri. Abang Fahri. Pada wawancara ini saya ingin memahami bagaimana tentang proses pengadaan bahan produksi bibit, distribusi hingga pengiriman kepada konsumen. Untuk poin pertama yang ingin saya tanyakan tentang pemasukan itu, Bang. Siapa sih pemasukannya untuk bahan seperti kecamba, tanah, pupuk dan polybag yang Bapak gunakan? Oh, ini dari kecamba kita fokusnya ke Sriwijaya. Jadi kita kerjasama ke Sriwijaya untuk permohonan pemesanan bibitnya dan lewat SMS. Terus nggak bisa datangnya sekaligus kan, itu harus ada mekanismenya gitu. Dari pemesanan itu pastinya butuh waktu kan untuk buat bibit itu, nggak bisa langsung kita pesan hari ini harus datang hari ini gitu. Untuk yang polybag atau pupuk, terus yang racun hama atau segalanya tuh kita kan ada salah satu toko ya di Bengkulu dekat sama kota ya, kita kan ini kita pesan lewat sana. Misalnya hari ini kita pesan, besoknya udah sampai ya, ntar sini. Terus untuk tanah tadi, kalau tanah itu sesuai dengan izin yang ditentukan. Kalau tidak memanfaatkan tanah dari lingkungan kita ini, kita wajib pesan ke luar. Yang trukan itu kan, mobil truk kayak gitu, yang resmi ada surat jalannya, nanti ada izinnya, memang ada izinnya. Untuk mengenai kendala atau kesulitannya itu ada apa tidak? Untuk pesanan kayaknya itu aja sih kesulitannya, nggak bisa kayak kecamba itu nggak bisa langsung, misalnya hari ini kita pesan datangnya ya hari ini, nggak bisa gitu kan. Itu butuh waktu, yang kesulitannya itu. Baiklah, untuk poin kedua itu mengenai tentang produksi. Apakah semua proses pembibitan dilakukan sendiri atau ada pihak lain yang membantu? Pastinya kalau untuk yang bantu pasti ada ya, ada karyawan. Kalau sendiri mungkin jumlah kita lumayan nih, 20 ribuan. Kalau untuk sendiri mungkin nggak mampu, paling kalau mampunya ya 2.000 3.000 kalau sendiri. Yang pastinya ada karyawan lain. Untuk mengatur bagaimana proses pembibitan agar berjalan dengan baik itu gimana Bang prosesnya? Pengelolaan ya, pengelolaan bibit biar bagus kualitasnya, itu pastinya kita jaga pemupukan, terus penyemprotan hama, peracunan rumput. Nah itu harus terjadwal semua. Masih ada cara khususnya. Iya, perlakuan khusus terhadap tanaman sawit. Untuk poin ketiga yaitu tentang distribusi Bang. Bagaimana cara pengiriman bibit ke pelanggan? Sebenarnya untuk pengiriman bibit ke pelanggan itu ada dua opsi. Yang pertama, petaninya datang sendiri sini bawa mobil sendiri. Yang kedua lewat kita. Pastinya kalau lewat kita itu ada tambahan jasa pengiriman. Itu aja. Dalam mempertimbangkan memilih jasa pengiriman, apakah ada bagian yang memastikan bibit tiba dalam kondisi baik atau tidak? Itu untuk pertimbangannya, yang pertama kita pesan tuh truk yang memang kita percaya, ibaratnya ya keluarga kita atau memang orang yang dapat kita percaya udah lama kerja sama kita kan, untuk memastikan bibitnya sampai aman, jumlahnya pas ya kan, sesuai sama yang kita naikkan. Nah itu ya gitu aja.
kalau memastikan misalnya jasa kita kan nggak pakai karena jumlah kita kan nggak terlalu banyak gitu ya kan, jadi masih bisa kita handle lah. Bella, untuk yang poin keempat itu tentang pengecaran, siapa sih bang yang menyalurkan bibit kepada pembeli? Untuk sekarang kita pengecer ada sedikit, tapi rata-rata petaninya langsung datang ke sini cari bibit ya, karena kebutuhan bibit sekarang itu udah hampir tiap bulan itu orang itu buka lahan mau tanam, jadi rata-rata petani sendiri datang ke sini. Rata-rata petaninya langsung datang ke sini. Untuk proses promosinya itu gimana bang proses? Kita promosi itu cuman lewat Facebook paling, WA, M2M. Kalau enggak rata-rata kan kita kan udah lama nih, udah lama menyebarkan bibit di wilayah Bengkulu, jadi rata-rata kalau memang orang itu percaya sama kita langsung hubungin kita WA kayak gitu. Jadi kalau di Facebook tuh menggunakan marketplace ya. Nah, untuk poin kelima itu tentang konsumen bang. Siapa target utama pembelian bibit dan bagaimana cara memahami kebutuhan dan waktu tanam mereka, serta apakah ada cara untuk menerima masukan atau keluhan dari pembeli? Ya, yang pastinya kita lebih mengutamakan petani, biar mereka petani kita Bengkulu lebih merata memakai bibit yang berkualitas, bibit jenisnya yang berkualitas ya kan. Terus untuk pendapatannya jenjang panennya itu memang pas ya kan, memang teratur bagus gitu. Jadi targetnya kita ke petani ya. Tapi untuk menerima apa tadi ya, menerima masukan itu kan rata-rata alhamdulillah untuk saat ini kan kita memang bibit diseleksi terus kan, terus pengawasan memang jelas kan dari dinas terkait, jadi belum ada ya, jangan sampai ada untuk misalnya ada yang kelainan mungkin, ada yang banyak yang lanang gitu kan, mudah-mudahan nggak ada ya gitu. Untuk yang poin ke-6 itu transportasi. Alat transportasi yang sering digunakan itu tuh apa, misalkan kayak mobil besar tuh ya. Balik lagi, kalau orang itu memesan sama kita jumlahnya sedikit di bawah 200 misalnya, itu pakai pickup. Tapi kalau lebih dari itu kita pakai truk. Untuk memastikan bibit itu cepat sampai dan tidak rusak tuh apakah ada penanganan atau gimana? Itu tadi, kalau petaninya bawa langsung mobil ke sini itu tanggung jawab petani sendiri. Kalau pemesan konsumen kita melewati kita pakai jasa kita kan, itu ada uang tambahan tuh untuk jasanya, untuk misalnya ada kerusakan, ada apa kan, itu nanti ya tanggung jawab kita 100%. Sampai ke lahan itu tanggung jawab kita, sampai ke ini pokoknya bukan ke lahan, ke jalan, ke bisa jalan ya, bisa mobil lah. Poin ke-7 itu tantangan dalam transportasi. Apakah ada tantangan utama dalam pengiriman pembibitan dan bagaimana menangani bibit yang rusak di perjalanan? Apakah ada kendala infrastruktur yang mempengaruhi pengiriman? Sebenarnya dari sini aja kita keluar dari sini itu kalau hujannya seharian full maka nggak bisa keluar. Kita juga kan naikkan barangnya ke mobil nggak bisa tuh, otomatis ditunda. Tapi kalau misalnya hujan malam, siangnya udah 4 jaman kering kan, jalannya kan cepat kering tuh, bisa mobil masuk. Untuk kendala kita dari sini cuman hujan aja kendalanya. Kalau misalnya hujan mobil nggak bisa masuk ya bang ke sini, soalnya jalannya belum bagus. Belum sampai sini, belum nyampe sini. perawatannya kan.
Untuk poin ke-8 itu teknologi dan inovasi. Apakah ada menggunakan teknologi untuk membantu pengelolaan stok atau pengiriman, atau bagaimana teknologi membantu efisien untuk usaha yang abang jalankan pada saat ini? Apakah ada rencana untuk inovasi baru? Untuk apa tuh, kita aplikasi untuk apa tuh, masyarakat orang lain tahu di mana letak kita ya pakai GPS ya biasanya ya, map. Terus kalau untuk aplikasi misalnya pemasaran, dalam pemasaran nih paling cuma lewat Facebook, Marketplace kan tadi, WA sama M2M tadi. Untuk yang dikembangkan kayaknya belum ada ya. Belum ada untuk saat ini. Untuk saat ini belum ada. Nah, untuk poin yang ke-9 yaitu mengenai tentang pengelolaan dan penjadwalan transportasi. Itu bagaimana cara mengatur jadwal dan rute pengiriman untuk menyesuaikan pengiriman ketika permintaan meningkat. Permintaan meningkat, kita kan udah ada tuh jumlah yang pesan, jumlah bibit yang ada kayak gitu kan, udah ada. Makanya bisa untuk kini tuh belum over ya, belum over misalnya 100.000, 200.000, jadi masih bisa dihandle. Mau kapan, mau hari ini berapa truk, masih bisa dihandle. Ya, untuk poin yang ke-10 yaitu hubungan transportasi dengan pelanggan. Bagaimana memastikan bibit sampai dalam kondisi yang baik? Seberapa besar pengiriman mempengaruhi kepuasan pelanggan? Ya, itu balik lagi ke ini tadi. Cara pemesanannya tadi, kalau petani ngambil langsung maka tanggung jawab petani tadi ya. Kalau kita yang kirim ya harus kita pastikan itu memang kita yang komunikasi langsung sama jasa transportasi tadi, supaya memang barang itu sampai dengan selamat, nggak ada kekurangan apapun kan, memang jumlahnya cukup, semuanya kita yang handle. Seandainya memang kurang, nanti konsumen langsung ngasih kabar kami. Seandainya kurang, oh ini berarti yang lain truknya gitu, supirnya mengurangi jumlah bibit, maka tanggung jawabnya balik lagi ke kami wajib untuk mengirimkan barang tersebut. Tapi kalau petaninya sendiri datang ke sini bawa mobil sendiri kan, udah dihitung, pas hitung labelnya, terus pas naik ke mobil itu udah kita hitung ulang, dan biasanya petani juga ikut ngitung. Itu aja mungkin. Itu aja ya, Bang. Baik, mungkin itu aja yang saya aturkan. Saya ucapkan terima kasih atas wawancara mengenai pasok rantai pembibit dan terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Udah, oi.